Ruang Dewa Bela Diri, Bab 846 sampai dengan 850. Bab 846 merebut inisiatif sepenuhnya dalam pertempuran. Ledakan, niat pedang Ye Xiwen mendarat di pedang panjang Yuan Suehai. Kekuatan mereka berdua sungguh mengerikan. Kekuatan gabungan mereka langsung menghancurkan udara. Dan gempa susulan ledakan itu membubung dan menyapu ke segala arah. Bibir Ye Xiwen sedikit melengkung. Serangan pedang ini memaksa Yuan Suehai mundur dan bertahan. Sebuah awal yang sangat baik. Ini berarti ritme pertempuran akhirnya jatuh dari tangan Yuan Suehai ke tangannya sendiri. Dia akhirnya menyadari bahwa kekuatan Yuan Suehai mungkin tidak kalah dengan kekuatannya sendiri. Dan bahkan lebih kuat dari Jia Qing. Gempa susulan itu begitu kuatnya sehingga para ahli dari ketiga keluarga harus menggabungkan kekuatan untuk mendirikan penghalang guna mencegah gempa susulan tersebut memengaruhi mereka dan para pengikutnya. Apakah dia sudah sekuat ini sekarang? Wang Mengyu menatap kosong pemandangan itu. Bukan ke arah Ye Xiwen, melainkan ke arah Yuan Suehai. Ye Xiwen memang sangat kuat. Ia sudah lama mengetahuinya. Tetapi kekuatan Yuan Suehai adalah sesuatu yang baru ia ketahui. Atau lebih tepatnya, ia tidak menyangka bahwa hanya dalam 10 tahun, Yuan Suehai telah mencapai tingkat kedua alam transenden, yang jauh lebih cepat daripada mereka. Perlu diketahui bahwa dia dan Wu Chenhai berencana menggunakan baptisan Gunung Api Roh untuk menembus alam transenden tingkat kedua. Yuan Suehai telah melangkah ke alam transenden tingkat kedua. Setelah baptisan Gunung Api Roh, ia kemungkinan besar akan mencapai puncak alam transenden tingkat kedua. Dan ia akan lebih kuat dari mereka. Ye Xiwen baik-baik saja, karena dia orang luar dan tidak bisa tinggal lama di sini. Tapi Yuan Suehai berbeda. Dia mewakili keluarga Yuan, salah satu dari 3 keluarga besar. Jika dia tidak bisa mengejar ketertinggalan dalam kultivasi sesegera mungkin, dia hanya akan semakin tertinggal. Satu-satunya hal yang menguntungkan adalah kekuatan Wu Chenhai tidak jauh lebih baik darinya. Mereka hampir setara. Namun, Yuan Suehai hanya selangkah lebih maju dari mereka. Itu bukan hal yang tak terelakkan. Lagi pula, tak seorang pun berani mengatakan bahwa kultivasi mereka akan berkembang pesat sepanjang hidup mereka tanpa stagnasi. Lagi pula, mereka telah bertarung bertahun-tahun. Jadi dia yakin akan hal itu. Yuan Suehai segera menyadari bahwa inisiatif pertempuran telah jatuh ke tangan Ye Xiwen. Namun, meskipun memahami hal ini, ia tak bisa berbuat apa-apa. Ia tak bisa seperti Ye Xiwen, yang rela bertarung sampai mati, bahkan jika itu berarti kehancuran bersama. Ye Xiwen memiliki tubuh fisik yang tangguh dan teknik generasi Phoenix surgawi, sehingga ia sering mengabaikan taktik saling serang. Baginya, tidak ada kelemahan, dan ia sama sekali tidak takut, tetapi Yuan Suehai berbeda. Namun, Yuan Suehai mampu mengungguli Wang Mengyu dan Wu Chenhai. Memasuki level kedua alam transenden tentu saja bukan hal mudah. Pedang panjang itu berkelebat, melepaskan langit penuh cahaya pedang yang berubah menjadi butiran salju yang menari-nari di udara, disertai badai salju, menyapu ke arah Ye Xiwen. Setiap kepingan salju ini terbentuk dari cahaya pedang, yang mengandung energi mengerikan. Kekuatan ledakannya bahkan lebih dahsyat daripada bom. Ye Xiwen segera menyadari sifat asli kepingan salju itu dan menghunus pedangnya satu demi satu. Tampak biasa saja. Namun, kecepatannya luar biasa. Melepaskan ratusan serangan pedang dalam sekejap. Ledakan, ledakan, ledakan. Serangkaian ledakan dahsyat terdengar di sekitar Ye Xiwen. Dan kepingan salju pun pecah di tempat. Energi yang melonjak menyapu Ye Xiwen. Tetapi semuanya terhalang oleh aura pelindung di tubuhnya. Kepingan salju ini bahkan tidak bisa mencapai jarak 3 meter dari Ye Xiwen. Karena mereka tidak bisa mendekat, gempa susulan ledakan itu tidak akan benar-benar melukai Ye Xiwen. Dibandingkan dengan pendekar pedang sejati Yuan Suehai, ilmu pedang Ye Xiwen tidak sehebat atau sehebat yang dibayangkan. Malahan, ilmu pedangnya agak sederhana. Namun, bahkan dengan ilmu pedang yang begitu sederhana, Ye Xiwen melepaskan kekuatan yang tak tertandingi dan mengerikan. Ia cepat, akurat, dan kejam. Tetapi justru kecepatan, ketepatan, dan kekejaman inilah yang membuat Yuan Suehai tidak memiliki cara untuk menghadapi Ye Xiwen. Ye Xiwen melangkah maju,
dan pedang pemakaman, pedang bumi pemakaman, dan pedang surga pemakaman muncul bergantian di tangannya. Semuanya sangat murni dan luar biasa kuat, kecuali jurus terakhir. Langit dan bumi hidup bersama. Ketiga jurus ini bisa dianggap sebagai jurus tingkat atas. Kedua sosok itu lenyap dari pandangan semua orang dalam sekejap, hanya karena kilatan cahaya yang terus-menerus. Orang-orang hampir tidak dapat menentukan lokasi mereka berdasarkan kepingan salju yang meledak. Ekspresi Yuan Suihai menjadi jauh lebih serius. Dalam hal ilmu pedang, ia bahkan lebih unggul daripada Ye Xiwen. Tetapi ritme seluruh pertempuran berada di bawah kendali Ye Xiwen. Alasannya sederhana, kekuatan Ye Xiwen luar biasa. Setiap kali ujung pedang menyentuhnya, ia bisa merasakan kekuatan mengerikan yang memancar dari bilahnya, menyebabkan lengannya sedikit mati rasa. Bisa dibayangkan betapa dahsyatnya kekuatan itu. Ye Xiwen bisa dibilang sudah mengerahkan seluruh kemampuannya. Selain beberapa jurus mematikan, ia benar-benar tak kenal ampun. Kekuatan Yuan Suihai jauh lebih kuat daripada Jia Qing, dan ia harus mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menghadapinya. Kalau tidak, ia tak akan bisa menekan Yuan Suihai. Minung, naga es terbang di langit. Dengan raungan, pedang panjang Yuan Suihai berputar seketika, menciptakan lingkaran cahaya seputih salju yang menyapu seekor naga es raksasa. Kristal-kristal es itu, di bawah sinar matahari, tampak hidup, seolah-olah setiap sisiknya nyata, bahkan dengan garis-garis di dalamnya. Itu pada dasarnya adalah naga es raksasa. Raung, naga es itu meraung dan menerkam Ye Xiwen. Naga es itu membuka rahangnya yang berwarna merah darah dan menyemburkan pecahan-pecahan es, hampir membekukan seluruh dunia. Masing-masing pecahan es ini dapat membeku dan menghancurkan sepetak udara. Semuanya terbentuk dari energi pedang. Pedang pemakaman. Pedang panjang Ye Xiwen melesat keluar dengan cahaya pedang yang dahsyat. Melesat keluar dan membentuk tirai pedang raksasa yang langsung menghadang pecahan-pecahan es. Ledakan, ledakan, ledakan. Energi pedang atribut es yang terbentuk dari pecahan es bertabrakan dengan keras dengan cahaya pedang Ye Xiwen, menciptakan serangkaian suara ledakan. Mengaung, dengan raungan, naga es itu langsung membuka cakarnya yang tebal, merobek celah besar pada tirai pedang yang dilepaskan Ye Xiwen. Tubuh kristal esnya yang besar menyerbu, membuka rahangnya yang berwarna merah darah, dan menggigit Ye Xiwen, berniat melahapnya sepenuhnya. Ledakan, dengan raungan yang memekakkan telinga, naga raksasa itu menelan Ye Xiwen seluruhnya. Semua orang terkesiap kaget, apakah Ye Xiwen akan mati? Semua orang menatap tajam ke arah naga es raksasa itu, ingin tahu bagaimana nasib Ye Xiwen. Wang Mengyu hampir mematahkan sandaran tangan kursinya, mata indahnya tertuju pada Binglong. Ia tahu bahwa ini bukan hanya tentang Ye Xiwen sendiri, tetapi juga tentang apakah keluarga Wang dapat membalikkan keadaan kali ini. Bahkan dalam jangka panjang, ini berkaitan dengan nasib keluarga Wang untuk waktu yang sangat lama yang akan datang. Wajar jika tidak memenangkan kejuaraan, dan tidak mengherankan jika memenangkannya beberapa kali berturut-turut. Tetapi sulit untuk memenangkannya 10 kali berturut-turut. Terlebih lagi, saat ini, keluarga Wu dan keluarga Yuan bergantian memenangkan kejuaraan, yang jelas merupakan cara untuk menekan keluarga Wang. Berhasil atau tidaknya mereka merebut gelar juara dari kedua tim kali ini merupakan hal yang krusial. Dentang, dengan dentang logam yang dahsyat, energi pedang tak terbatas melesat dari naga es itu. Boom, dengan raungan memekakkan telinga, naga es itu meledak di tempat, berubah menjadi pecahan es yang tak terhitung jumlahnya. Pecahan es, yang didorong oleh energi pedang, membentuk badai salju besar di langit. Syukurlah kau baik-baik saja. Wang Mengyu menghela napas lega saat melihat naga es itu meledak di tempat. Pada saat ini, semua orang benar-benar menyadari betapa mengerikannya Ye Xiwen. Ketika ia ditelan oleh naga es, banyak orang mengira Ye Xiwen akan celaka. Tetapi tanpa diduga, ia berhasil melarikan diri. Ye Xiwen memegang pedang di tangannya. Tak seorang pun bisa memahami betapa berbahayanya situasi yang baru saja dialaminya. Ia baru saja menghadapi baptisan energi pedang di dalam perut naga es, yang hampir membunuhnya di tempat. Akan tetapi, dengan adanya cermin asal surgawi yang melindunginya,
Energi pedang tersebut tidak mampu menembus pertahanan cermin asal surgawi. Sebelum Ye Xiwen sempat mengatur napas, Yuan Suihai melancarkan serangan langsung. Kau sangat kuat. Jika kau mampu menahan serangan pedang ini, aku akan segera berbalik dan pergi, dan tidak akan bersaing memperebutkan kejuaraan ini. Teriak Yuan Suihai. Ia tahu betul bahwa Ye Xiwen telah sepenuhnya mengendalikan ritmenya. Ye Xiwen sangat kuat, jadi ia memutuskan untuk langsung menggunakan jurus pamungkasnya. Jika jurus pamungkasnya masih belum mampu mengalahkan Ye Xiwen, maka tak ada gunanya melanjutkan pertarungan. Sejak ia mulai melawan Ye Xiwen, keduanya telah bertukar lebih dari 100 pukulan. Ia telah menghabiskan lebih dari setengah energi sejatinya dan mulai sedikit terengah-engah. Namun, Ye Xiwen, di sisi lain, benar-benar tenang dan tampaknya tidak menunjukkan sedikit pun tanda-tanda kehabisan energi yang berlebihan. Terlebih lagi, dia sebelumnya telah bertarung melawan Jia Qing, yang memberinya keuntungan, yang menunjukkan betapa mengerikannya hakikat sejati Ye Xiwen. Kedua belah pihak berimbang, dan jika ini terus berlanjut, yang kalah pasti akan kalah. Daripada itu, lebih baik bertarung sampai mati. Jika kita bisa mengalahkan Ye Xiwen, itu akan menjadi hasil terbaik. Jika kita tidak bisa mengalahkannya, kita masih bisa keluar dengan anggun. Bekukan dunia, Yuan Suihai meraung. Dan energi sejati atribut esnya yang kuat langsung menyapu seluruh arena, menyebabkan suhu turun puluhan derajat dan badai salju pun dimulai. Yuan Suihai langsung menghunus pedang panjangnya. Cahaya pedang berubah menjadi pilar es yang melesat keluar. Badai salju yang memenuhi langit juga tertarik oleh kekuatan aneh, dan mulai berputar cepat di sekitar pilar es. Badai salju ini semakin membesar, memenuhi setengah ukuran arena. Ia meraung dan melesat ke arah Ye Xiwen. Bab 847 memenangkan kejuaraan. Pilar es ini memiliki daya hancur yang dahsyat, seolah-olah akan membekukan seluruh dunia. Pilar itu nyaris tak terhentikan dan melambangkan esensi tertinggi ilmu pedangnya. Jika Ye Xiwen dapat menangkis serangan ini, dia hampir tidak akan berdaya untuk melawan, karena sebagian besar esensi sejati yang tersisa akan langsung terkuras. Satu gerakan menentukan hasil. Ini benar-benar permainan di mana satu gerakan menentukan hasil. Es itu, disertai badai salju, menutupi separuh langit. Es dan salju mengembun di dekat es itu, lalu meluncur turun secepat kilat. Ekspresi Ye Xiwen berubah serius. Menghadapi jurus pamungkas Yuan Suihai, bahkan ia tak boleh gegabah dan harus mengerahkan segenap tenaga. Kalau tidak, ia mungkin akan benar-benar terhempas sampai mati di tempat. Sehebat apapun dia baru setengah langkah dari alam transenden, dan masih ada jarak yang cukup jauh antara dirinya dan alam transenden. Inilah kelemahan fatalnya, dan sulit untuk mengubahnya dalam jangka pendek. Jubah emas sucinya bersinar lebih terang, dan di bagian luar jubah emasnya terdapat lapisan kulit merah darah yang hampir tidak terlihat. Meteor Explosion. Ye Xiwen tidak menahan diri dan langsung melancarkan jurus mematikan yang masih dipelajarinya, Meteor Explosion. Meskipun ledakan meteor belum sepenuhnya disimpulkan, bukan berarti tidak bisa digunakan. Hanya saja, kekuatannya belum mencapai nilai tertinggi dari teori yang disimpulkan Ye Xiwen. Namun, meskipun begitu, kekuatannya telah melampaui jurus-jurus lain sebelum Great Annihilation Stardust Fist. Kekuatan bintang yang tak terbatas segera menyelimuti tangan Ye Xiwen, dan ledakan kekuatan bintang itu mengaburkan separuh langit, menciptakan dunia yang sama sekali berbeda dari dunia bintang yang bersalju, dunia yang hanya dimiliki oleh bintang-bintang. Bang! Tinju Ye Xiwen yang dipenuhi kekuatan bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya, berubah menjadi bintang dan menghantam pilar es yang sedang menimbulkan badai salju. Ledakan! Dua kekuatan mengerikan menyapu dari dalam, seperti dua gelombang kejut yang dahsyat, berlomba-lomba untuk mendominasi di udara. Sekarang semua orang dapat melihat keduanya bertarung, karena gerakan mereka telah sepenuhnya meninggalkan kecepatan dan berfokus hanya pada kekuatan dan tenaga. Seperti dua monster raksasa, mereka bertabrakan dengan keras di tempat. Tak satu pun mengalah, tak memberi ruang bagi satu sama lain untuk bergerak maju. Arena yang seharusnya mampu menahan benturan generasi muda kini runtuh total saat keduanya bertarung.
Gempa susulan yang mengerikan menyapu keluar, membentuk lingkaran. Penghalang yang didirikan oleh para ahli dari 3 keluarga besar di keempat sisi tidak ada apa-apanya. Tetapi arena di tanah telah hilang. Atau lebih tepatnya, formasi yang didirikan di arena semuanya hancur dalam sekejap. Yuan Suihai berkeringat dingin. Jurus ini telah menguras seluruh energi sejatinya. Jika ia tidak bisa membunuh Ye Xiwen, ia akan lumpuh total. Karena ia belum pulih, bahkan seorang sage agung pun mungkin bisa membunuhnya. Ini adalah gerakan yang dapat mengakibatkan kehancuran bersama. Jadi gerakan ini hanya boleh digunakan pada saat yang paling kritis, saat ada upaya terakhir yang sia-sia. Kalau memang sudah sampai pada titik di mana kedua belah pihak terluka parah dan harus bertarung sampai mati, apalagi yang bisa ditahan. Kalau memang bakal mati kalau nggak melawan, mendingan mati saja. Di belakangnya, para ahli dari keluarga Yuan memperhatikan Yuan Suihai dengan gugup. Sekalipun Yuan Suihai gagal, itu tidak masalah. Gagal bersaing memperebutkan tempat sekali atau 2 kali bukanlah masalah. Tetapi jika sesuatu terjadi pada Yuan Suihai, maka keluarga Yuan mereka akan menderita kerugian yang sangat besar. Yuan Suihai adalah yang terkuat di antara generasi muda yang mereka bina, dan mereka tidak mampu kehilangannya dalam keadaan apapun. Jika sebelum ini, mereka mungkin tidak terlalu khawatir. Lagi pula, kekuatan Yuan Suihai masih ada. Dan bahkan jika keluarga Wu mendatangkan bantuan dari luar, mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa terhadap Yuan Suihai. Namun tanpa diduga, Yuan Suihai kini dipaksa ke titik di mana ia harus bertarung sampai mati. Kedua belah pihak tampaknya telah menghabiskan seluruh kekuatan mereka, dan saling menghancurkan satu sama lain dengan panik. Waktunya, satu gerakan, dan aku akan mengalahkanmu. Ye Xiwen meraung. Ledakan meteor. Dengan teriakan keras dari Ye Xiwen, bintang-bintang di tinjunya tiba-tiba tampak terbakar, memancarkan cahaya yang mengerikan. Boom! Bintang itu meledak, dan kekuatan ledakannya tampak terkendali, membentuk penghalang tak terlihat di sekelilingnya. Kekuatan ledakan itu terkendali dan melesat menuju pilar es. Ledakan. Dengan suara keras, pilar es itu hancur berkeping-keping di tempat. Puncak pilar es itu hancur berkeping-keping, dan sisa pilar es itu pun hancur berkeping-keping akibat hantaman tinju Ye Xiwen. Seperti domino, satu bagian hancur, menyebabkan seluruh pilar es runtuh. Kara, 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 dengan serangkaian suara retakan yang tajam. Retakan dengan cepat menyebar ke seluruh pilar es seperti jaring laba-laba. Boom! Seluruh pilar es hancur berkeping-keping, memperlihatkan pedang panjang putih berkilau di dalamnya. Namun, tinju Ye Xiwen terus melaju, menghantam pedang panjang putih berkilau itu seperti 2 palu raksasa. Engah! Yuan Suihai langsung merasakan kekuatan mengerikan yang memancar dari pedang dan bergetar di sekujur tubuhnya. Aura pelindungnya, yang sudah cukup lemah, langsung hancur berkeping-keping. Seketika, kekuatan itu menghantamnya dengan keras, nyaris tak melemah. Meskipun tubuh fisiknya lumayan, bagaimana mungkin ia bisa dibandingkan dengan Ye Xiwen, monster yang menyamar sebagai manusia. Dia langsung memuntahkan darah, tubuhnya terpental, dan dia langsung jatuh ke kursi keluarga Yuan. Lautan pembelajaran, apakah kamu baik-baik saja? Seketika, para tetua dan ahli keluarga Yuan bergerak cepat, menggunakan Yuan Suihai sebagai alat untuk menangkis kekuatan dari tubuhnya. Para tetua keluarga Yuan murka melihat apa yang dipegang Yuan Suihai. Mereka hendak melampiaskan amarah mereka kepada Ye Xiwen ketika Yuan Suihai berdiri dengan goyah dan menghentikan para anggota klan yang hendak mengutuknya. Terima kasih sudah menahan diri kali ini, tapi lain kali aku akan mencari kesempatan lain untuk melawanmu. Kata Yuan Suihai sambil memegangi dadanya dan wajahnya pucat pasi. Dia tahu betul bahwa Ye Xiwen telah menahan diri kali ini. Jika tidak, dia tidak akan pernah selamat. Terutama jurus terakhir Ye Xiwen, Meteor Explosion, yang merupakan pemandangan mengerikan seperti bintang-bintang yang meledak di langit. Jika dia menggunakan kekuatan penuhnya, bahkan seorang ahli alam transenden pun bisa hancur berkeping-keping. Namun, dia samar-samar merasa bahwa jurus itu belum sempurna. Kalau tidak, kekuatannya pasti akan lebih dari itu. Namun, terlepas dari apakah langkah ini berhasil atau tidak,
itu tidak terlalu penting baginya. Fakta bahwa ia berhasil lolos dari kesulitan ini jelas karena Ye Xiwen telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Ye Xiwen hanya tersenyum dan menggelengkan kepala. Ia memiliki kesan yang baik tentang Yuan Suehai. Lagi pula, Yuan Suehai adalah orang yang jujur. Ia telah memberinya kesempatan untuk pulih sepenuhnya sebelum bertarung. Itulah mengapa Ye Xiwen menahan diri sekarang. Kalau tidak, Ye Xiwen bukanlah orang yang berhati lembut. Sama seperti Jia Qing yang ditendang hingga pingsan olehnya. Mendengar kata-kata Yuan Suehai, anggota keluarga Yuan sedikit lega. Sepertinya tidak ada bahaya. Jadi mereka merasa lega. Yuan Suehai adalah titik lemah mereka. Dan selama dia tidak terluka parah, mereka tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Dibandingkan dengan para ahli keluarga Yuan yang bernapas lega, para ahli keluarga Wu jauh lebih tertekan. Dan mata mereka dipenuhi dengan kebencian yang luar biasa saat mereka menatap Ye Xiwen. Ye Xiwen bersikap lunak pada Yuan Suehai. Jadi mengapa dia tidak bersikap lunak pada Wu Chenhai dan Jia Qing? Ye Xiwen hanya mencibir pada tatapan berbisa itu, mengabaikannya sepenuhnya. Dia tidak bodoh. Bagaimana mungkin dia bisa begitu saja melepaskan seseorang yang jelas-jelas ingin membunuhnya, jika bukan karena ini di depan umum? Dengan banyaknya master bela diri yang hadir, dia pasti sudah mengambil tindakan drastis dan membunuh mereka semua. Hahaha, kita menang, kita menang. 500 tahun, surga sungguh memberkati keluarga Wang kita. Hebat, kita menang, kita menang. Alhamdulillah, Ye Xiwen benar-benar mengalahkan Yuan Suehai. Luar biasa, dibandingkan dengan para ahli diam dari keluarga Yuan dan para ahli dari keluarga Wu yang terus-menerus mengutuk Ye Xiwen. Para ahli dari keluarga Wang merasakan kemenangan. 500 tahun telah berlalu, dan situasi akhirnya berbalik. Meskipun 500 tahun bukanlah waktu yang lama dibandingkan dengan 10.000 tahun umur seorang ahli alam transenden, perasaan ditekan oleh keluarga Wu dan keluarga Yuan 10 kali dalam 500 tahun itu jelas tidak menyenangkan. Terlebih lagi, keluarga Wu dan keluarga Yuan menunjukkan tanda-tanda akan bergabung, yang sangat merugikan keluarga Wang. Kerugiannya mungkin tidak terlihat dalam jangka pendek, tetapi setelah beberapa ribu tahun, jumlah ahli dalam keluarga Wang akan jauh lebih sedikit daripada keluarga Wu dan Yuan. Pada saat itu, keluarga Wang harus melarikan diri dari Pulau Qinan atau dikeluarkan dari daftar. Tidak akan ada pilihan lain. Inilah akibat dari ketidakseimbangan kekuatan. Namun kini semuanya telah berubah. Meskipun hanya sekali, peristiwa itu mematahkan aliansi tersirat antara kedua keluarga, memberikan pukulan telak bagi kesombongan mereka, dan membalikkan kemunduran yang telah berlangsung selama 500 tahun. Dia berhasil. Dia benar-benar berhasil. Wang Mengyu masih tampak agak tidak percaya. Sejujurnya, dia mungkin orang yang paling percaya pada Ye Xiwen sebelumnya. Ketika semua orang di keluarga Wang meragukan Ye Xiwen, hanya dia yang berdiri untuk mendukungnya. Tapi saat ini, dia masih tidak percaya. Ye Xiwen benar-benar memenangkan kejuaraan. Ini jauh melebihi ekspektasinya. Awalnya, ia hanya berharap dengan bantuan Ye Xiwen, ia tidak akan kalah telak. Ia tak pernah menyangka Ye Xiwen bisa mengalahkan semua orang dan memenangkan kejuaraan. Ya, dia benar-benar melakukannya. Nona, penilaianmu sungguh luar biasa, kata Paman Le sambil tersenyum tipis di belakang Wang Mengyu. Keterkejutan di matanya menghilang begitu saja. Bab 848 Konspirasi Keluarga Wu. Berita bahwa Ye Xiwen, mewakili keluarga Wang, mengalahkan para ahli lain dari 3 keluarga besar untuk memenangkan kejuaraan menyebar seketika ke seluruh Pulau Qinan. Per meter pencarian Baidu, baca novel online. Peristiwa itu menimbulkan kehebohan besar. Banyak penduduk lama Pulau Qinan merasa sulit mempercayainya, karena tidak semua orang datang untuk menyaksikan perebutan tempat tersebut. Selama 500 tahun, tak seorang pun dari keluarga Wang yang memenangkan kejuaraan. Kejuaraan final selalu dimenangkan oleh keluarga Wu atau keluarga Yuan, dan keluarga Wang pada dasarnya tak pernah punya peluang. Meskipun ini hanyalah kompetisi untuk memperebutkan posisi di Gunung Linghuo, ini bukanlah masalah besar bagi banyak seniman bela diri biasa. Bagaimanapun, mereka bukanlah orang-orang yang dapat bersaing untuk memperebutkan posisi tersebut.
Dan mereka juga bukan orang-orang yang akan mendapatkan posisi tersebut pada akhirnya. Setiap kali, hanya 2 posisi yang akan diberikan kepada mereka. Namun, selain 3 keluarga besar, ada sebanyak 20 juta orang. Jika hal itu jatuh ke pangkuan mereka, apa bedanya dengan keberuntungan? Oleh karena itu, bagi mereka, perebutan posisi ini terutama tentang mengamati kekuatan dan kelemahan 3 keluarga besar. Mereka yang lebih kuat secara alami akan memenangkan lebih banyak kejuaraan, sementara mereka yang lebih lemah akan lebih jarang menang. Dalam 500 tahun terakhir, keluarga Wang belum pernah mampu memenangkan kejuaraan, dibandingkan dengan rentang hidup alam transenden, yang seringkali puluhan ribu tahun. 500 tahun memang tidak signifikan dan tidak cukup untuk menggoyahkan fondasi keluarga Wang yang telah berdiri selama 10.000 tahun. Namun, mereka tidak berpikir demikian. Yang mereka lihat hanyalah kelemahan keluarga Wang selama 500 tahun terakhir. Akibatnya, banyak seniman bela diri yang masih ragu-ragu semakin enggan bergabung dengan kubu keluarga Wang. Seiring waktu, dengan kekuatan keluarga Wang yang menurun, mereka secara bertahap akan tertinggal dari 2 keluarga besar lainnya. Hal ini tak terelakkan. Keluarga Wu punya ide ini, menghancurkan keluarga Wang secara perlahan. Bagaikan pisau tumpul yang mengiris daging, hingga mereka direbus perlahan seperti katak di air hangat. Saat keluarga Wang menyadari ada yang tidak beres dan ingin melawan, mereka sudah tidak punya kekuatan lagi. Keluarga Wang jelas menyadari hal ini juga, jadi mereka ingin mengubah keadaan, tetapi gagal. Mereka tidak bisa memenangkan kejuaraan, sehingga kredibilitas mereka hilang. Jika mereka mengklaim kemampuan mereka tidak menurun, tidak akan ada yang percaya. Namun kini, dengan kemenangan Ye Xiwen, kesuraman beberapa tahun terakhir telah sirna. Mereka kembali bersemangat, dan banyak seniman bela diri mulai bergabung dengan kubu keluarga Wang berkat kemenangan ini. Sebaliknya, banyak ahli dalam keluarga Wu benar-benar putus asa. Bagaimana ini bisa terjadi? Mereka telah merencanakan dengan susah payah selama bertahun-tahun, tetapi semuanya dirusak oleh Ye Xiwen. Namun, mereka juga tidak bisa menghadapi Ye Xiwen, karena ia sekarang tinggal di kompleks keluarga Wang. Mereka tidak punya kesempatan untuk menghadapinya. Brengsek, Ye Xiwen sialan itu benar-benar menghancurkan rencana keluarga Wu kita selama bertahun-tahun. Dia pantas mati. Di dalam aula pertemuan keluarga Wu, para ahli keluarga Wu mengumpat dengan marah, berharap mereka bisa mengutuk Ye Xiwen sampai mati. Meskipun mereka tahu itu mustahil, melampiaskan amarah mereka lebih baik daripada tidak melakukan apa-apa. Di atas semua orang, Wu Nanji memiliki wajah muram dan matanya berkilat. Tidak ada yang tahu apa yang sedang dipikirkannya. Kesuramannya begitu dalam sehingga seolah-olah air akan menetes dari matanya. Saudaraku, kita tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut. Lihat Xiao Hai. Dia dipukuli seperti ini. Butuh bertahun-tahun untuk pulih. Di kakinya, teriak seorang pria jangkung dan tegap, yang mirip Wu Nanji, dengan nada kesal. Pria ini adalah satu-satunya adik laki-laki Wu Nanji, Wu Ying. Di keluarga Wu, Wu Ying selalu menjadi pendukung perang, memiliki kultivasi yang sangat tinggi. Hanya kalah dari Wu Nanji yang telah mencapai tingkat kelima alam transenden, mencapai puncak tingkat keempat alam transenden. Dia selalu bersikap tegas terhadap kekuatan asing, dan sebagian besar rencana untuk berurusan dengan keluarga Wang adalah ulahnya. Jika ada yang mengira dia orang yang jujur dan sederhana hanya karena penampilannya, maka mereka salah besar. Ya, ketua klan. Apa yang dilakukan bocah itu hampir menghancurkan rencana kita selama beberapa ratus tahun terakhir dalam semalam. Kita sama sekali tidak bisa membiarkan bocah itu lolos begitu saja. Ya, benar, kita sama sekali tidak boleh membiarkan bocah itu lolos begitu saja. Kalau tidak, bagaimana dengan reputasi keluarga Wu kita? Siapa yang akan memberi kita muka di masa depan? Bunuh, bunuh, bunuh. Yang kau tahu hanyalah membunuh. Kalau aku bisa, aku pasti sudah membunuhnya di sini, di atas panggung. Kata Wu Nanji dengan tidak sabar. Ye Xiwen jelas dilindungi dengan baik oleh keluarga Wang. Kalau saja dia bisa membunuhnya, dia pasti sudah melakukannya di atas panggung sejak lama. Memanfaatkan ketidaksiapan Ye Xiwen,
Tentu saja, dia tidak tahu bahwa Ye Xiwen memiliki kartu truf. Tetapi dia sangat yakin dengan penilaiannya dan benar-benar mampu membunuh anak ini. Saat ini dia berada di bawah perlindungan keluarga Wang. Jadi meskipun kami ingin membunuhnya, kami tidak bisa. Kata Wu Nanji, kalau begitu, kita tunggu saja sampai dia keluar baru membunuhnya. Aku tidak percaya seseorang dari luar kota bisa tinggal di Pulau Qinan selamanya. Selama dia keluar, itu kesempatan kita untuk menyerang. Kata Wu Ying dingin. Matanya berkilat niat membunuh, seolah dunia sedang diciptakan dan dihancurkan di dalamnya. Sungguh mengerikan. Tidak ada yang tahu berapa banyak orang yang telah dia bunuh hingga membentuk niat membunuh seperti itu. Anak itu sudah menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan. Setelah dia selesai dibaptis di Gunung Berapi Roh, bahkan para ahli di alam transenden tingkat kedua pun mungkin tidak akan mampu menandinginya. Jika kita bertindak, kita mungkin bisa membunuhnya. Tetapi keluarga Wang pasti akan mengawasi kita dengan sangat ketat. Bahkan jika kita bergerak sedikit pun, keluarga Wang akan tahu. Wu Nanji menggelengkan kepalanya dan berkata, dia tahu betul bahwa Ye Xiwen telah mempermalukan keluarga Wu dan menghancurkan rencana mereka yang telah berlangsung selama berabad-abad, sehingga mereka harus membunuh Ye Xiwen. Mengenai dendam terhadap putranya, Wu Chenhai, itu hanyalah sebagian kecil dari masalah dan sama sekali tidak penting. Akan tetapi, karena alasan yang sama, keluarga Wang pasti tidak akan menyia-nyiakan upaya untuk melindungi Ye Xiwen. Karena Ye Xiwen kini telah menjadi patokan bagi keluarga Wang mereka. Jika keluarga Wang saja tidak bisa melindungi Ye Xiwen dan dia terbunuh, siapa yang berani bersumpah setia atau melayani mereka di masa depan? Jadi, apapun yang terjadi, keluarga Wang pasti akan melindungi Ye Xiwen sampai mati. Terutama saat Ye Xiwen masih berada di keluarga Wang. Itu merupakan hal yang sangat penting. Dan tidak ada seorang pun yang berani menyentuh Ye Xiwen. Itulah sebabnya Wu Ying hanya berani mengatakan bahwa dia akan bergerak setelah Ye Xiwen pergi. Dan tidak berani mengatakan bahwa dia akan bergerak saat Ye Xiwen masih berada di keluarga Wang. Karena dia waspada terhadap kekuatan keluarga Wang. Untuk mencegah para ahli keluarga Wu membunuh Ye Xiwen, kedatangan dan kepergian mereka kemungkinan akan diawasi dengan ketat. Jika terjadi kesalahan, keluarga Wang mungkin akan melancarkan operasi besar-besaran. Sebagai kekuatan yang telah menjadi rival selama bertahun-tahun, mereka saling mengenal dengan sangat baik dan sepenuhnya menyadari kartu truf masing-masing. Mencoba menipu keluarga Wang dan membunuh Ye Xiwen bukanlah tugas yang mudah. Saudaraku, jika kamu khawatir tentang ini, serahkan saja padaku, kata Wu Ying sambil menepuk dadanya. Kau punya solusi. Wu Nanji menatap adiknya dengan agak bingung. Bahkan ia sendiri bingung. Jadi bagaimana mungkin adiknya punya solusi? Sederhana saja, aku bertemu seorang saudara dalam perjalananku. Dia bukan dari ras manusiaku, melainkan anggota klan buaya racun bayangan di antara ras laut. Namanya Xiang Tian. Dia teman yang kupertaruhkan nyawaku. Hanya dengan satu kata dariku, aku bisa membuatnya membunuh Ye Xiwen itu untuk kita. Lalu kita tinggal membiarkan keluarga Wang mengawasinya. Kita bahkan tidak perlu repot-repot. Hahaha. Ketika berita kematian anak itu sampai, mari kita lihat seperti apa ekspresi keluarga Wang. Wu Ying tertawa terbahak-bahak, merasa sangat senang. Ia hampir bisa melihat kematian Ye Xiwen. Tidak ada kemungkinan baginya untuk lolos. Jadi, seberapa kuat saudaramu? Tanya Wu Nanji. Tanpa bertanya lebih lanjut tentang suku laut. Penting untuk dipahami bahwa di lautan luas dan tak berujung ini, daripada mengatakan bahwa permukaannya milik manusia dan dasar laut milik monster laut, akan lebih tepat jika dikatakan bahwa seluruh lautan berada di bawah kendali makhluk laut. Merekalah penguasa lautan yang sebenarnya. Ras-ras cerdas yang hidup di laut ini semuanya luar biasa kuat, dan salah satu dari mereka saja dapat membuat dunia tercengang. Beruntungnya, makhluk laut ini terbagi menjadi beberapa faksi, dan konflik mereka satu sama lain jauh melampaui permusuhan antara kekuatan manusia, yang memungkinkan manusia menemukan tempat tinggal di lautan tak berujung ini. Meski begitu, sebagian besar wilayah laut masih dikuasai monster atau makhluk laut. Wilayah yang benar-benar dikuasai manusia mungkin kurang dari 1/10 wilayah laut sebenarnya,
tersebar di berbagai pulau. Oleh karena itu, berurusan dengan makhluk laut di laut adalah hal yang wajar. Faktanya, banyak pasukan manusia hanya bergantung pada makhluk laut tertentu, layaknya pasukan bawahan. Mereka tidak hanya harus terus-menerus menyerahkan berbagai sumber daya, tetapi juga harus mematuhi perintah dan mengirim orang ke dasar laut untuk membantu makhluk laut yang mereka andalkan untuk bertarung. Kesulitan yang dihadapi manusia di lautan sudah jelas. Satu-satunya perbedaan adalah makhluk laut saling bermusuhan dan tidak dapat membentuk raksasa seperti aliansi 100 ras. Jika tidak, situasi manusia akan lebih buruk lagi. Dia sudah berada di level ketiga alam transenden. Meskipun dia sedikit lebih lemah dariku, mengurus binatang kecil itu sama sekali bukan masalah. Wu Ying mengangguk dan berkata, hebat, kali ini aku akan memastikan makhluk kecil ini mati dengan mengerikan. Wu Nanji tertawa terbahak-bahak. Seluruh aula pertemuan keluarga Wu dipenuhi dengan tawa yang mengerikan dan gila. Dengan berakhirnya kompetisi kejuaraan, konflik antara tiga keluarga besar pun berakhir sementara. Kini, ketiga keluarga tersebut sedang membagi kuota mereka, dan semua orang berdiskusi tentang siapa yang akan menerima baptisan Gunung Roh. Bab 849 menuju Gunung Berapi Roh. Wang Mengyu dan kelompoknya seharusnya berada di angkatan terakhir. Setelah mencapai alam transenden tingkat kedua, mereka harus memberikan kesempatan kepada pendatang baru lainnya. Pada saat itu, pembaptisan Gunung Api Roh tidak akan terlalu efektif bagi mereka. Lebih baik menyerahkannya kepada para pendatang baru agar keluarga dapat terus menghasilkan bakat-bakat baru dari generasi ke generasi. Per meter pembaruan jaringan berkecepatan tinggi. Pada dasarnya, Gunung Api Roh hanya efektif melawan pendatang baru di bawah alam transenden tingkat ketiga. Jika tidak, gunung ini pasti sudah menarik perhatian kekuatan-kekuatan besar. Terlepas dari semua diskusi, hari di mana Gunung Linghuo akan meletus akhirnya tiba. Selama bertahun-tahun, letusan Gunung Linghuo selalu tepat waktu, tidak pernah terlambat atau lebih awal. Jadi, tidak ada yang terburu-buru. Mereka menunggu hari letusan akan terjadi. Hanya mereka yang memenuhi syarat yang akhirnya berkumpul di dermaga. Mereka akan naik perahu ke puncak Gunung Roh. Kemudian mereka yang memenuhi syarat akan pergi ke Gunung Roh dan mengambil posisi yang berbeda sesuai dengan peringkat mereka. Meskipun semua orang dapat menjalani baptisan Gunung Berapi Roh, kenyataannya tidak hanya itu. Manfaat yang diterima oleh setiap posisi tentu saja berbeda. Ye Xiwen, sebagai juara, tentu saja menempati posisi terbaik. Kemudian, 3 posisi lainnya dari keluarga Wang, diikuti oleh 2 posisi dari keluarga Yuan, lalu 2 posisi dari keluarga Wu, dan terakhir posisi 2 pemenang di antara para kultivator nakal. Meskipun mereka berada di posisi terbawah, sangat jarang bagi mereka yang mendapatkan kualifikasi tersebut. Pagi-pagi sekali, keluarga Wang adalah yang pertama tiba di dermaga. Karena mereka telah memenangkan kejuaraan, keluarga Wang tentu saja sangat gembira. Biasanya mereka terlambat, tetapi kali ini, merekalah yang pertama tiba. Di pihak keluarga Wang, selain Ye Xiwen, ada juga Wang Mengyu, Wang Feiyun, dan seorang ahli muda lainnya dari keluarga Wang. Meskipun kekuatannya tidak sekuat Wang Feiyun, ia juga telah memasuki alam transenden tingkat pertama. Meskipun ia baru saja memasuki alam transenden dan masih sedikit labil, kondisinya kemungkinan akan stabil setelah pembaptisan Gunung Api Roh, yang akan menghemat waktu latihan kerasnya selama berjam-jam. Para pakar keluarga Wang mengobrol dan tertawa, belum pernah merasa sesukses ini selama 500 tahun. Dan siapa yang harus disalahkan atas semua ini? Tentu saja, semua ini berkat Ye Xiwen, sebuah fakta yang mereka sadari. Meskipun mereka merendahkan suara, Ye Xiwen masih bisa merasakannya dari tatapan yang sering mereka berikan padanya. Namun, dia tidak peduli. Dia tidak peduli tentang semua itu. Ia hanya memikirkan baptisan Gunung Berapi Roh yang akan datang. Dengan baptisan ini, ia dapat dengan lancar maju ke tahap akhir alam transenden setengah langkah. Pada saat itu, ia dapat sepenuhnya fokus mempersiapkan diri menghadapi kesengsaraan alam transenden. Ia tak berani terburu-buru menuju alam transenden sekaligus. Dari berbagai cobaan yang pernah dialaminya,
Ia tahu bahwa surga mungkin tidak menyukainya. Cobaan yang ia hadapi saat memasuki alam Sage Agung sudah cukup mengerikan. Kini, saat ia akan memasuki alam transenden, ia hampir tak bisa membayangkan cobaan yang menantinya. Jadi dia hanya bisa menekannya. Hanya setelah melakukan persiapan yang matang dan meyakini bahwa seseorang mampu menahan cobaan tersebut, barulah seseorang dapat memulai proses mengatasinya. Dia tidak ingin gagal bahkan sebelum memulainya. Meski begitu, setelah menerobos ke tahap akhir alam transenden setengah langkah, kekuatan tempurnya akan mengalami lonjakan pesat. Dan dengan energi darah dan daging binatang bintang yang belum sepenuhnya dicerna dan diserapnya, ia dapat dengan cepat mencapai puncak tahap akhir alam transenden setengah langkah, dan dapat memicu petir kesengsaraan kapan saja, melangkah ke alam transenden. Dia sendiri bahkan tidak tahu seberapa kuat dia nantinya. Tak lama setelah keluarga Wang tiba, para ahli dari keluarga Yuan juga tiba. Kuota keluarga Yuan kali ini, selain Yuan Suehai, diberikan kepada seorang pemuda berprestasi dari keluarga Yuan. Keduanya sudah lama menjadi ahli di alam transenden. Dengan pembaptisan Gunung Api Roh, mereka kemungkinan besar dapat dengan mudah naik ke alam transenden tingkat kedua. Kedatangan keluarga Yuan tidak terlalu menarik perhatian keluarga Wang. Lagi pula, mereka adalah juara dan pemenang. Dan jika ada yang memperhatikan, itu adalah orang lain yang memperhatikan mereka. Ye Xiwen hanya melirik Yuan Suehai sebelum mengalihkan pandangannya kembali ke ruang misterius, tempat ia hendak menyimpulkan jalur seni bela diri dari ledakan meteor. Melihat Ye Xiwen meliriknya lalu menundukkan kepalanya melamun, Yuan Suehai berhenti memperhatikan. Ia memang orang yang seperti gunung es, dan jika Ye Xiwen tidak mengalahkannya secara langsung, ia bahkan tidak akan repot-repot menatapnya. Namun, meskipun Yuan Suehai tidak tertarik, anggota keluarga Yuan lainnya, terutama generasi muda, juga tidak. Tidak semua dari mereka melihat Ye Xiwen, karena pertempuran hari itu berakhir terlalu cepat. Pertempuran yang diperkirakan akan berlangsung beberapa hari itu dipersingkat oleh kedatangan Ye Xiwen, Yuan Suehai, Wu Chenhai, dan lainnya secara berturut-turut. Mereka yang awalnya mengira tidak ada yang penting dan akan pergi kemudian kini dipenuhi penyesalan. Sungguh keterlaluan, seberapa dalam kebencian ini, dan semuanya berakhir dalam waktu yang begitu singkat. Apakah itu Ye Xiwen? Dia tidak tampak hebat bagiku. Jadi bagaimana dia bisa kalah dari Suehai? Ya, bukan hanya Suehai, tapi juga Wu Chenhai dari keluarga Wu, dan Jia Qing, pembantu asing itu. Semuanya dikalahkan oleh Ye Xiwen. Sungguh tidak bisa dipercaya. Ya, menurutmu dia murid dari keluarga mana? Dia begitu berbakat di usia semuda itu. Tuhan tahu, ada begitu banyak orang jenius dan luar biasa di dunia ini. Bagaimana mungkin kita bisa mendengar nama mereka semua? Keluarga Yuan sedang berdiskusi di antara mereka sendiri. Karena Ye Xiwen telah menunjukkan kelonggaran kepada Yuan Suehai sebelumnya, mereka tidak menyimpan kebencian yang sama terhadap Ye Xiwen seperti keluarga Wu. Yang datang berikutnya bukanlah anggota keluarga Wu, melainkan dua orang penggarap nakal yang telah memperoleh tempat itu, yang berkumpul. Salah satunya adalah seorang pria tua berpakaian hitam, dan yang lainnya adalah seorang pria parubaya berjubah gelap. Keduanya bersatu sebagai cara yang efektif untuk melawan tekanan dari tiga keluarga besar. Bagaimanapun, mereka terlalu lemah di hadapan tiga keluarga besar dan tidak punya pilihan selain menggunakan metode ini untuk melindungi diri mereka sendiri. Tak lama setelah kedua kultivator nakal itu tiba, keluarga Wu akhirnya datang terlambat. Kali ini, keluarga Wu menderita kerugian besar. Wu Chenhai tak hanya lumpuh, bahkan bala bantuan yang mereka undang pun ditendang pingsan oleh Ye Xiwen. Mereka benar-benar telah tumbang di tangan Ye Xiwen. Saat ini, semua orang di keluarga Wu memasang wajah muram dan sangat marah. Di antara anggota keluarga Wu, ada Wu Chenhai dan Jia Qing. Meskipun mereka pernah dilumpuhkan oleh Ye Xiwen sebelumnya, bagaimanapun juga, mereka adalah seniman bela diri di tingkat alam transenden. Jadi mereka tidak seperti orang biasa. Terlebih lagi, keluarga Wu jelas telah menggunakan banyak material langka dan berharga untuk membuat mereka bersemangat dan energi dalam waktu sesingkat itu.
Keduanya adalah orang-orang yang mewakili keluarga Wu untuk menerima baptisan Gunung Roh. Sama seperti Wang Feiyun. Meskipun tangannya lumpuh akibat tendangan Wu Chenhai, cederanya kini sudah tidak terasa lagi, dan ia telah pulih sepenuhnya. Meskipun menerima baptisan Gunung Roh memiliki banyak manfaat, hal itu juga sangat berbahaya. Bahkan di puncak kondisi seseorang harus berhati-hati, apalagi jika terluka. Jika seseorang melakukannya lagi, itu sama saja dengan menuju kematian. Tatapan mata para anggota keluarga Wu ke arah Ye Xiwen dipenuhi dengan hasrat membunuh yang terang-terangan dan tak terselubung. Jia Qing dan Wu Chenhai, khususnya, begitu bersemangat untuk mencabik-cabik Ye Xiwen. Kemarin, mereka menderita kekalahan telak di tangan Ye Xiwen. Satu-satunya perbedaan adalah seberapa parah kekalahan mereka. Ye Xiwen mengabaikan semua tatapan kesal dan tidak memedulikannya. Ye Xiwen, mata mereka penuh dengan niat membunuh. Mereka mungkin tidak akan membiarkan ini begitu saja. Suara Ye Mo tiba-tiba muncul di benak Ye Xiwen. Kau sudah bangun? Tanya Ye Xiwen. Ye Mo tertidur, menyerap darah esensi kapten penjaga tingkat 3 alam transenden. Ia hanya terbangun sekali ketika Ye Xiwen dikejar. Sekarang ia terbangun lagi. Sudahkah kau menyerap semuanya? Ya, sudah terserap sepenuhnya. Ye Mo tertawa dan berkata, tapi ngomong-ngomong, niat membunuh mereka benar-benar nyata dan tak tersamarkan. Kau benar-benar menyinggung mereka. Mereka mungkin tak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Kau harus bersiap. Aku tahu. Ye Xiwen mengangguk, hanya dengan menatap mata anggota keluarga Wu. Dia tahu bahwa mereka mungkin membencinya sampai ke akar-akarnya dan berencana untuk mencelakainya. Ye Xiwen memahami situasi dengan sangat baik, tetapi tidak ada yang bisa ia lakukan. Pertama, pihak lawan hanya punya rencana tetapi belum menjalankannya. Kedua, ia tidak tahu apa yang akan dilakukan pihak lawan. Yang terpenting, kekuatannya saat ini terlalu lemah untuk menghadapi keluarga Wu. Tapi itu tidak masalah. Selama aku menerima baptisan gunung berapi roh dan memasuki tahap akhir alam transendensi setengah langkah, bahkan jika si tua Wu Nanji itu mencoba menangkapku secara pribadi, dia tidak akan berhasil. Ye Xiwen masih sangat percaya diri, meskipun dia mungkin tidak bisa mengalahkannya. Jika dia ingin melarikan diri, Wu Nanji mungkin tetap tidak akan bisa melakukan apapun pada Ye Xiwen yang memiliki sayap iblis. Dalam menghadapi kekuasaan yang absolut, semua siasat dan tipu daya hanyalah awan yang berlalu begitu saja. Inilah keyakinan Ye Xiwen. Dalam menghadapi konspirasi apapun, selama ia terus meningkatkan kekuatannya, monster itu akan dikalahkan dengan sendirinya. Karena kita semua sudah di sini, ayo kita pergi ke laut di Gunung Linghuo agar tidak terlambat. Kata Wang Yanghua, jika mereka terlambat dan Gunung Linghuo meletus, yang menghalangi mereka masuk, keluarga Wang akan paling menderita. Keterlambatan keluarga Wu mungkin juga karena alasan ini. Jika mereka terlambat, mereka akan kehilangan paling banyak 2 tempat, tetapi keluarga Wang akan kehilangan 4 tempat. Bagaimana mungkin Wang Yanghua memberi pihak lain kesempatan seperti itu? Jika keluarga Wu tetap menolak pergi, maka keluarga Wang akan pergi sendiri. Kemudian mereka akan melihat apakah keluarga Wu akan datang atau tidak. Akan lebih baik jika mereka tidak datang, karena posisi itu akan diserahkan kepada keluarga Wang. Bab 850 Terobosan di Gunung Berapi. Karena Wang Yanghua sudah mengatakannya, keluarga Wu mau tidak mau harus pergi. Ini adalah kesepakatan diam-diam antara 3 keluarga besar, dan mereka tidak berani menentangnya. Lagi pula, jika mereka berani melakukannya, keluarga Wang akan berani melakukannya lagi. Pulau Qinan secara umum damai, berkat kompromi dan keseimbangan antara 3 keluarga besar. Tanpa berlama-lama, rombongan itu menaiki kapal besar yang telah dipersiapkan sebelumnya dan menuju ke wilayah laut tempat Gunung Linghuo berada. Namanya memang perahu, tetapi sebenarnya seharusnya disebut artefak magis berbentuk perahu. Sebenarnya, artefak ini merupakan artefak suci yang agung. Tentu saja, mereka tidak semewah itu sampai menggunakan artefak transenden sebagai artefak magis untuk perjalanan jauh. Bahkan di benua kuno, artefak transenden tidak begitu umum.
terutama karena kekuatan tiga keluarga besar terbatas pada Pulau Kinan dan lautan di sekitarnya. Kapal tersebut memiliki lapisan ruang yang ditumpuk satu di atas yang lain, sehingga tidak terlihat sangat besar, tetapi sebenarnya dapat menampung cukup banyak orang. Setelah berlayar selama setengah jam lagi, kapal besar itu akhirnya berhenti. Orang-orang dari tiga keluarga besar semuanya memberikan instruksi, sementara kedua pembudidaya nakal itu tampak sangat berpengalaman dan tidak membutuhkan siapapun untuk mengatakan apapun lagi. Ingat ini, begitu kau masuk, jangan bergerak, tunggu saja dengan tenang sampai gunung roh meletus. Saat itu terjadi, kau harus segera mengaktifkan aura pelindungmu, atau kau akan terbakar sampai mati oleh lahar. Instruksi Wang Yanghua. Sebenarnya, baik Wang Mengyu maupun Wang Feiyun bukanlah pendatang baru. Satu-satunya yang perlu diingatkan mungkin adalah Ye Xiwen dan pakar muda dari keluarga Wang yang baru pertama kali menerima baptisan gunung berapi roh. Ya, Ye Xiwen mengangguk. Dia tidak berdiam diri selama ini. Dia telah menanyakan beberapa peluang atau hal-hal lain. Tak lama kemudian, semua orang terjun ke laut. Saat itu, laut terasa luar biasa tenang, dan tidak ada monster yang terlihat. Ini karena semua monster bisa merasakan bahwa gunung berapi akan meletus, dan daerah sekitarnya akan menjadi zona mati. Karena semua monster telah pergi sebelumnya, area laut ini menjadi sangat tenang, dan Ye Xiwen dan yang lainnya pergi ke dasar laut. Namun, kemudian, sebuah pegunungan yang luas dan tak berujung muncul di hadapan mereka. Di puncak pegunungan bawah laut ini terdapat sebuah lubang raksasa, lubang sebuah gunung berapi yang masih aktif. Gunung itu meletus setiap 50 tahun sekali. Di dekat gunung berapi aktif ini, terdapat urat spiritual yang melintas. Dan itu adalah urat spiritual atribut api, yang tampaknya merupakan urat spiritual pendamping gunung berapi tersebut. Tingkatannya sangat tinggi, tetapi tak satu pun dari tiga keluarga besar berani menyentuhnya. Karena satu kesalahan kecil saja dapat menyebabkan gunung berapi meletus lebih awal, dan semua orang akan musnah. Oleh karena itu, mereka lebih suka mengirim orang ke sini untuk dibaptis setiap 50 tahun. Ye Xiwen memancarkan indera kedewaannya dan segera merasakan energi dahsyat terbentuk di dalam gunung berapi yang aktif itu, seakan-akan dapat meletus kapan saja. Ekspresi Ye Xiwen berubah serius. Ia tahu letusan akan segera terjadi. Bahkan Ye Xiwen, dalam kondisinya saat ini, tak berani meremehkan kekuatan alam. Jika seorang ahli alam transenden terkena langsung semburan lava, mereka akan terbakar parah di tempat. Tanpa ragu-ragu, semua orang pergi ke posisi masing-masing, disusun dari atas ke bawah, dengan Ye Xiwen di posisi tertinggi. Ye Xiwen menemukan guanya sendiri dan masuk ke dalamnya. Ia kemudian memasang formasi, duduk bersila, dan diam-diam menunggu gunung berapi roh meletus. Ledakan, tiba-tiba, Ye Xiwen merasakan tanah bergetar, seolah-olah ada makhluk raksasa yang terbalik, dan seluruh bumi bergetar. Batu-batu hancur total, air laut di sekitarnya juga tampak mendidih dengan cepat, seolah-olah telah direbus. Ye Xiwen segera merasakan suhu di sekitarnya meningkat secara bertahap. Meskipun ia tidak menghadap langsung ke kawah, ia tetap bisa merasakan perubahan suhu. Ia segera mengaktifkan ki pelindungnya untuk mengisolasi diri dari panas. Suhu ini tidak seberapa bagi tubuh fisiknya, tetapi ia takut jika gunung roh tiba-tiba meletus. Ia akan terkubur hidup-hidup dan celaka. Gunung mulai berguncang, dan bebatuan mulai retak. Ye Xiwen merasakan sekelilingnya semakin panas, tetapi kemudian semburan energi spiritual panas muncul di sekelilingnya. Energi spiritual ini begitu kaya dan murni hingga tak terbayangkan. Energi atribut api ini sama sekali tidak cocok dengan air laut di sekitarnya. Ketika memasuki gua tempat Ye Xiwen berada, energi itu langsung menguapkan seluruh air laut. Tak lama kemudian, hanya energi spiritual yang membara ini yang tersisa di gua tempat Ye Xiwen berada. Ye Xiwen, ini energi spiritual atribut api. Haha, dan yang paling murni. Ye Mo tertawa dan berkata, pasti karena gunung berguncang, menyebabkan tambang batu roh api itu pecah, sehingga energi spiritual ini, yang telah terkompresi di dasar laut selama puluhan ribu, atau bahkan ratusan ribu tahun, telah hilang.
Meskipun energi spiritual yang membakar itu sangat panas, ia hampir terkondensasi menjadi cairan, yang menunjukkan seberapa tinggi konsentrasinya. Ye Xiwen melepaskan aura pelindung dari lengannya dan langsung merasakan suara mendesis, seolah-olah ada sesuatu yang akan terbakar. Energi spiritual atribut api ini memang merepotkan. Penting untuk diketahui bahwa sebagian besar energi spiritual di dunia ini tidak memiliki atribut, dan hanya sebagian kecil yang memiliki atribut. Namun, energi spiritual ini lebih sulit dikendalikan, terutama energi spiritual atribut api, yang sangat eksplosif. Banyak orang, bahkan jika mereka mendapatkan batu roh api, tidak tahu cara mengendalikannya dan hanya dapat memilih untuk menjualnya kepada mereka yang menguasai seni bela diri atribut api. Namun, Ye Xiwen berbeda. Meskipun ia tidak menguasai seni bela diri atribut api, kekuatan tubuh penguasanya terlalu mendominasi. Hampir semua kekuatan penempaan tubuh akan dikonversi dan diserap, jadi ia sama sekali tidak takut. Tanpa ragu, Ye Xiwen mulai menyerap energi spiritual. Ia langsung merasakan nyeri yang membakar di meridiannya, tetapi ia masih bisa menahannya. Dengan satu tarikan napas, dia melahap semua energi spiritual atribut api di dalam seluruh gua, memperlihatkan kekuatan yang luar biasa. Dia tidak merasa telah melakukan kesalahan, tetapi jika kabar itu sampai tersiar, dia mungkin akan ketakutan setengah mati. Karena selain Ye Xiwen, siapa lagi yang berani menyerap energi spiritual atribut api dengan begitu dahsyatnya? Jika seseorang telah mengembangkan seni bela diri atribut api, semuanya akan baik-baik saja, dan segalanya akan berjalan lebih lancar. Akan tetapi, jika seseorang tidak menekuni ilmu bela diri atribut api, maka ia harus lebih berhati-hati lagi dalam mengubahnya. Karena tenaga spiritual atribut api bukanlah sesuatu yang dapat dianggap remeh, sekalipun berada di dalam tubuh. Ia dapat membakar dantian. Semua orang hanya bisa menyerapnya dengan hati-hati, sedikit demi sedikit, tetapi Ye Xiwen tak peduli saat ini. Tubuh penguasanya telah mencapai tingkat ke-8, dan meridian serta organ dalamnya telah diolah dan diperkuat, sehingga ia dapat menoleransi energi spiritual atribut api ini. Terlebih lagi, kecepatan transformasi teknik tubuh penguasa dan kitab suci observasi sangat cepat, dan energi spiritual atribut api diubah dan diserap dalam waktu singkat. Ye Xiwen segera merasa bahwa dirinya telah menjadi lebih kuat lagi, dan dia menyerap lebih banyak daging dan darah Star Beast ke dalam tubuhnya. Saat Ye Xiwen menyerap energi semakin cepat, semakin banyak energi spiritual atribut api yang mengalir masuk. Untungnya, seluruh wilayah laut dipenuhi dengan energi spiritual atribut api saat ini, dan kecepatan pemurnian yang lain juga sangat lambat, jauh tertinggal dari Ye Xiwen. Jika tidak, yang lain mungkin telah dihabisi oleh Ye Xiwen dan bahkan tidak akan bisa berkultivasi. Metode kultivasinya terlalu mendominasi. Ye Xiwen tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu, tetapi ia merasa seolah-olah seluruh dunia berguncang, dan air laut di sekitarnya juga berguncang. Melalui gua, ia bisa melihat lava cair mengambang di langit. Awalnya hanya sedikit, bagaikan peri yang menaburkan bunga. Namun lama-kelamaan seperti hujan yang tiba-tiba turun, dan semuanya berguguran. Namun, Ye Xiwen segera kehilangan minat pada hal-hal ini, karena gua itu dengan cepat terkubur oleh aliran lava yang tak terhitung jumlahnya. Lava mengalir turun dari gunung berapi bawah laut seperti aliran deras yang deras. Tentu saja, ada lebih banyak lava di dekat puncak gunung, dan ketika mencapai 2 titik terendah, tidak banyak yang tersisa. Tentu saja, meskipun tidak banyak, itu sebenarnya cukup untuk memenuhi seluruh gua. Ye Xiwen langsung merasakan magma menyerbu masuk ke dalam gua dan menyelimutinya. Seluruh ki pelindung di sekitarnya langsung terbakar dan berdesis, seolah-olah akan terbakar habis sedetik kemudian. Magma-magma ini, yang diresapi energi spiritual atribut api yang tak terhitung jumlahnya, menyembur keluar. Jika energi ini tidak diserap oleh siapapun, mereka akan tetap terkubur, dan mungkin, jutaan tahun kemudian, menjadi urat spiritual lainnya. Ye Xiwen mengabaikannya begitu saja dan mengeluarkan semua ki pelindung dari tubuhnya. Hampir seketika, ia merasakan kulitnya terbakar di sekujur tubuhnya,
dan ia hampir sepenuhnya terbenam dalam lava. Pada saat yang sama, ia mengaktifkan teknik tubuh penguasa dan kitab suci pengamat, dan mulai dengan panik menyerap energi ledakan yang terkandung dalam magma. Energi di dalam magma begitu dahsyat sehingga praktis menyerbu Ye Xiwen, mengalirkan seluruh energi ke dalam tubuhnya. Penting untuk dipahami bahwa kebanyakan orang tidak akan berani menyerap energi sekuat Ye Xiwen. Mereka hanya bisa menggunakan ki pelindung mereka untuk memblokirnya terlebih dahulu, lalu menyerap energi dari magma sedikit demi sedikit. Jika tidak, energi dalam magma saja sudah cukup untuk meledakkan tubuh mereka. Namun, Ye Xiwen berbeda. Setelah mengolah tubuh penguasa dan menyerap garis keturunan binatang bintang, tubuh fisiknya sudah berada di luar jangkauan manusia biasa. Bahkan dengan penyerapan sedahsyat itu, ia tidak akan mengalami masalah apapun. Karena waktu tidak menunggu siapapun, energi vulkanik dan energi batu roh api yang terkandung dalam magma tersebut perlahan-lahan akan meresap ke dalam bumi seiring berjalannya waktu. Jadi ia harus memanfaatkan setiap momen untuk berkultivasi.